Dia kesini dengan melewati jalan yang sama dengan yang Ten lewati. Dan katanya, salah satu temanmu sedang berdiri di tengah jalan sembari menatapnya dengan mulut yang ternganga. Dia menanyakan banyak hal, namun gadis itu hanya terdiam menatapnya. Lalu gadis itu tersenyum padanya dan akhirnya sepupu Ten berjalan kembali. Gadis itu tampak tidak bisa mengikuti langkahnya dan tertinggal. Dia bertanya kepada gadis itu apakah dia terluka dan butuh pertolongan, tetapi gadis itu hanya kembali menatapnya. Pada akhirnya, dia sampai di belokan menuju trailer. Akan tetapi, saat dia menengok ke belakang untuk memastikan keadaan gadis itu, jalan itu kosong. Dia berasumsi kalau gadis itu mungkin melewati jalan pintas menuju trailer. Kami menjelaskan seluruh kejadian yang sudah terjadi. Aku hampir berpikir kalau dia akan menganggap cerita kami hanyalah bualan semata. Tapi dia duduk sambil mendengarkan semuanya di sofa ruang tengah. Sepupu Ten melanjutkan ceritanya mengenai gadis itu. Katanya, gadis itu selalu tertinggal di belakangnya. Dan dia sadar kalau ada yang janggal dari hal ini. Tidak peduli seberapa lambat dia berjalan, gadis itu selalu tertinggal di belakang. Dia juga mencium bau yang tidak enak dan semakin menyengat ketika dia tiba di perkemahan. Pada akhirnya, baunya menjadi sangat kuat. Gadis itu berkata sesuatu dengan suara yang begitu berat, sehingga dia tidak bisa menangkap apa yang dikatakannya. Ketika dia menengok ke belakang, gadis itu berada persis di belakangnya. Dan dia langsung menjauh dari gadis tersebut. Pada saat itulah dia menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Dan jika tidak, dia bisa membantunya berjalan hingga sampai ke perkemahan. Namun, gadis itu hanya menatapnya. Dia mengatakan kalau dia mencoba untuk meraih gadis itu. Ya, seperti menaruh tangannya pada pundak gadis itu. Tapi sepertinya dia salah memperhitungkan jaraknya, karena gadis itu berada di samping saat dia mengulurkan tangannya. Seolah gadis itu sudah bergerak, padahal dia melihat gadis itu dengan sangat jelas. Pada titik ini, kami tahu benar kalau ini adalah ancaman nyata, kecuali kalau Ten membual. Dan kami tahu dia tidak bercanda karena dia hampir pipis di celana. Lalu mereka mengisi senapan, makan, dan duduk sampai sekitar pukul 11 malam. Sampai detik ini, setiap kali aku berpikiran tentang kejadian aneh tersebut, aku berdoa kepada Tuhan. Semoga ini hanyalah bagian dari keisengan yang sepupuku lakukan terhadapku, dan tidak ada cerita yang diungkap agar aku ketakutan seumur hidupku. Sekitar pukul 11 malam, bau besi itu berubah menjadi bau anyir darah, seperti sedang memasak darah binatang atau rambut yang hangus. Ten dan sepupunya Riz langsung bangun dan mengambil senapannya. Terdengar samar-samar seperti bunyi ketukan atau cakaran di pintu. Dan demi apapun, ada suara yang terdengar seperti video YouTube tentang pemilik kucing dan anjing yang sedang mengajari hewannya cara untuk berkomunikasi. Biarkan aku masuk, berhenti bercanda. Kalimat itu dikatakan dalam suara yang terbata-bata dan nada yang aneh. Suara ini membuatku merinding ke sekujur tubuh. Dan salah satu gadis itu mulai menangis dan menyebut nama Tuhan. Jelas, itu bukanlah suara manusia. Intonasi yang diucapkan tidaklah tepat. Dan berkat hal ini, aku menyadari sesuatu. Semua orang memiliki intonasi ketika mereka berbicara. Apapun bahasa yang digunakan. Semua orang punya jenis ritme dalam berbicara. Tapi, suara ini tidak memiliki intonasi ataupun ritme. Suara itu terdengar seperti suara salah satu video kucing dari YouTube. Aku sepenuhnya berada dalam mode teror. Kami terus berteriak, "Woi, siapa itu? Berhenti bercanda lah." Dan hanya dibalas dengan kata, "Masuk. Biarkan aku masuk." Tiba-tiba baunya sejenak menghilang. Lalu, selama 1 jam berikutnya, kamu bisa mendengar seseorang mondar-mandir di hutan. Setiap beberapa menit, seseorang itu kembali ke depan pintu dan berkata sesuatu. Saat ini pukul 2 dini hari, dan akhirnya bau aneh itu perlahan menghilang. Riz mengatakan, "Allah." Kemudian dia membuka pintu dan pergi keluar dengan senapannya. Dia menembak ke udara sambil berkata, "Atas nama Tuhan, pergi." Dia menembak 2 kali. Lalu, dari hutan,
Tepat di seberang sungai yang membelakangi trailer, perlahan terdengar suara orang yang mengobrol dan derawan. Lalu terdengar suara teriakan bagaikan suara teriakan wanita tercampur dengan suara kucing yang mengeong. Jujur, aku tidak pernah mendengar suara aneh itu sebelumnya. Dan kamu bisa mendengar suara pergerakan dari semak-semak. Rhys menembak ke arah pepohonan dan mundur kembali ke dalam trailer. Kami mengunci pintu dan kami masih mendengar suara riuh dan teriakan itu. Rhys berkata ada sesuatu yang muncul dari semak-semak, bertubuh pendek dan berjalan merangkak menuju trailer. Tapi dia sudah menembaknya. Kurang lebih, itulah situasi yang terjadi sepanjang malam itu. Suara teriakan yang terdengar terus-menerus selama 2 jam lamanya. Dan kami juga mendengar suara aneh yang keluar dari pepohonan. Namun, suaranya tidak terdengar lagi sampai semua orang akhirnya tertidur. Ten duduk di kursi mengawasi pintu dengan senapannya. Tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat kejadian ini. Tapi, dia baru memberitahuku 2 hari kemudian setelah semua kejadian ini selesai. Ten bilang, dia tertidur setelah suara-suara aneh dan teriakan itu berhenti. Dan sebelum ia terlelap, Ten melihat seseorang keluar dari kamar mandi. Orang itu ikut berbaring di tengah lantai dan ikut tidur bersama kami. Ten hanya berasumsi kalau itu adalah salah satu dari kami, jadi dia melanjutkan tidurnya. Kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Sambil pura-pura tidur, Ten menghitung jumlah kami. Total ada 9 orang di dalam trailer. Dia tidak mau serta-merta menembak makhluk itu di dalam trailer karena makhluk itu bisa saja membunuh kami semua, atau bisa saja membangunkan Rhys dan membuatnya menembaki kami semua. Jadi, dia putuskan untuk tetap terjaga semalaman dengan berpura-pura tidur. Ten bilang, terkadang makhluk itu berdiri dan terlihat gelisah atau terengah-engah seperti sedang tertawa. Tapi kemudian makhluk itu akan kembali berbaring. Yah, ceritanya terhenti cukup sampai di situ. Karena menurut pandanganku tidak ada hal yang terjadi. Kami pun mulai bangun dan menghindari pandangan ke arah kami semua. Kami menyiapkan sarapan dan bersiap untuk pulang ke rumah Ten. Ten yang paling terakhir ada di trailer. Dia bilang dia akan mengunci semuanya dan menyerahkan kunci pamanku itu. Jadi kami disuruh jalan duluan dan dia akan menyusul nanti. Itu adalah ide yang paling tidak ingin kulakukan. Kami mendaki, melewati jalan setapak, dan ketika Ten menyusul, sebenarnya kami baru saja keluar dari rumahnya. Kemudian sepupunya mengantar kami ke rumah. Ten bercerita kalau ada sebuah jendela di kamar mandi. Dia mengunci dan memeriksa ke dalam sana. Kami tidak terpikir untuk mengunci jendela tanpa kaca itu. Ketika dia masuk ke kamar mandi, jendela itu sudah terbuka. Aku rasa makhluk itu sudah melakukannya sejak awal. Menunggu kami tertidur, menyusup, dan berbaur di antara kami. Ten mengatakan makhluk itu bersama dengan kami selama perjalanan pulang.